Hawa manusia yang kerjanya cuma rebahan. Wahi, kembali lagi dengan aku, Ika Gayo. Di video kali ini aku pengen nyobain jelly art style. Aku belum pernah sih gambar menggunakan jelly art style. Tapi ya aku pengen nyoba gitu, nyoba belajar art style yang lain. Sekalian ngajarin kalian juga nih. Kiu. Yaudah yuk, langsung aja. I am under the water. Oke cu, di sini aku menggunakan contoh gambarnya si hahaha ini. Kenapa jadi hahaha ya namanya? Ya pokoknya dia deh. Dia tuh pengen belajar gambar menggunakan jelly art style itu kayak gimana. Ya udah, berhubung dia pengen belajar, kita ajarin deh. Ya meskipun aku juga baru belajar nih ya. Yaudah nggak apa-apa lah. Kita sama-sama belajar. Mari kita belajar bersama-sama. Seperti biasa, aku buat dulu sketsanya gak sih? Di sini aku buat posenya lebih dinamik dari pose originalnya. Biar kelihatan apa? Biar kelihatan menarik dan juga nggak kelihatan kaku dan juga nggak monoton. Dan di sini aku menggunakan garis bantu biar buat matanya itu lebih mudah. Terus bentukan art style matanya kayak begini ya cu. Iya. Nah, lalu rambutnya itu tancepin dulu item-item paku di tengah-tengah biar lebih mudah cara membuat helai-helai rambutnya. Biar kalian kagak kebiasaan bikin rambut itu berantakan. Ih, nggak suka deh aku kalian bikin rambut berantakan. Padahal banyak loh cara ampuh yang paling efektif. Kalian jangan asal-asalan ya bikin rambut. Nah, ikutin aja caraku. Terus ini kepalanya kita gedein, sebaiknya besar kepala saja. Soalnya asalnya itu kepalanya agak besar dikit. Agak beda sih sama Chibi. Kalau Chibi kan kepalanya besar banget, badannya kecil banget. Tapi ini beda. Soalnya jelly art style itu menampilkan keimutan dari sosok karakter itu tanpa harus mengecilkan badannya. Jadi tinggal gedein palanya dikit aja terus dibuat bulat. Udah imut tuh karakter. Widih, kita udah masuk ke line art nih. Dikit lagi gambarnya pengen selesai. Oh iya, sebelum aku nyoba jelly art style, aku tuh nyelam-nyelam ke dasar lautan yang paling dalam. Soalnya jelly art style tuh susah banget dicari ya ternyata. Ya udahlah, line artnya udah jadi nih guys. Lalu aku copy, terus aku namakan line art blur. Abis itu kita filter Gaussian blur. Di Ibis Pen juga ada. Kalau misalnya kalian gambar di Ibis Pen, kita atur ke 20-an. Ada perubahan. Kemudian aku turunkan opacity-nya sekitar 60%. Kita lihat dari dekat, kelihatan kan softnya? Yap. Abis itu kita coloring. Ya, kita lakukan base color dulu nih. Tinggal klik pakai ember ajaib. Oke, langsung aja kita shading nih. Kita shading matanya dulu ya. Berikut langkah-langkah shading mata jelly art style. Langkah pertama kita gambar matanya dulu, lalu base colornya, dan setelah itu kita kasih 3 warna itu, lalu kita blending menggunakan tools blend yang ada di Clip Studio Paint. Kalau kalian gambar di Ibis Pen nih, kalian bisa menggunakan tools noda. Lalu kita kasih highlight putih-putih di situ menggunakan darker pen. Kalau kalian menggunakan Ibis Pen, kalian bisa menggunakan deep pen kasar. Lalu kita kasih pink menggunakan airbrush normal. Udah selesai nih cu buat matanya. Habis itu kita buat layer baru lalu beri nama rendering. Soalnya kita pengen ngeniban layer art yang ada di pinggir matanya. Sebenarnya ada cara efektif lainnya sih, seperti tambah layer lalu clipping. Lalu kita beri warna coklat terang di line art pinggir matanya, biar warna coloring matanya itu nyatu sama line artnya. Tapi aku lebih suka yang rendering sih, jadi ya aku pilih yang rendering deh. Lanjut ke kulitnya nih, aku menggunakan airbrush color yang warnanya itu lebih gelap dari base colornya. Terus di bagian lehernya itu aku menggunakan shading yang warnanya itu biru kekulit-kulitan. Gimana? Ya pokoknya itu deh. Terus di lehernya itu aku menggunakan warna kulit lagi tuh. Di shading lagi menggunakan warna biru keunguan. Terus aku blending biar warnanya halus pisan euy. Terus di bahu kirinya aku menggunakan shading ungu birunya juga di situ. Terus aku blending deh sampai halus kayak gitu. Gampang kan? Terus ini buat shading rambutnya, shadow rambutnya kita blending menggunakan warna kulitnya agak keunguan, gak biru-biru banget kayak di area leher. Nah di
warna leher itu kita kasih di sudut-sudut rambut biar kesannya itu gelap. Lalu kita airbrush menggunakan warna pink basah. Oke cuy, di area bawah matanya kita kasih warna yang lebih terang, nyongkrong ke kanan dikit. Lalu kita blending. Di lipatan atasnya jangan lupa lah. Nah, di bawah alisnya juga. Jadi ya kesannya sangat jelly fish banget kan. Terus kita kasih highlight putih-putih di area situ dan situ. Selesai deh. Kalau kalian boleh tahu, art style aku juga gini tahu bawah matanya. Terus di pipinya ini kita kasih airbrush warna pink, iya kan? Terus di pipinya kita pertegas menggunakan pen fade. Pasti di Bispen ada ya pen fade itu kayak gimana. Ya pokoknya modelannya sama sih kayak yang ada di Clip Studio Pen. Kita lanjut ke shading bahu kanan. Lalu di sini aku pengen warnain line art matanya merah di bagian sudut bawah sama agak putih-putih di sudut ujung matanya. Biar kelihatan nyatu gitu sama warna kulitnya, kelihatan kan? Oke cuy, kita lanjut ke shading rambutnya. Di sini warna shading rambutnya nggak jauh-jauh banget nih value-nya. Jadi masih kelihatan soft, tidak terlalu pekat guys. Tidak terlalu pekat ya cuy. Terus di bawahnya itu kita kasih airbrush normal. Iya, menggunakan warna kulit. Kita tap-tap aja. Terus kita pertegas menggunakan pen ibis. Kita kasih aja di situ lalu kita blending. Gampang kan? Iya, pokoknya emang harus dibuat soft rambutnya. Jangan kelihatan banget shadingnya. Begitu. Agar shadingnya nggak terlalu biasa-biasa aja, nggak bebe banget. Kita kasih warna yang lebih pekat dikit dari shading utamanya. Kita pilih warna itu. Iya tuh, lalu aku blending deh. Seperti itu teman-teman. Mudah bukan? Kita blending. Bagian shading udah nih cuy. Abis itu kita rendering. Warnanya menggunakan warna yang lebih terang dari warna hitam. Kayak begitu tuh contohnya. Jadi bukan warna hitam ya. Kita ubah line artnya menjadi warna yang sesuai dengan warna rambutnya. Terus yang menutupi mata aku buat transparan dengan cara menambahkan layer lalu turun ke opacity-nya. Gampang kan? Abis itu kita kasih highlight di rambutnya biar kelihatan real min. Kita buat highlightnya yang mudah dan simpel aja nih. Tapi kalau kalian orangnya ribet, ya udah kita detailin aja kayak begini. Nah, mudah bukan? Terus di bagian kupingnya gampang banget warnanya, tinggal tongkat sihir lalu menggunakan airbrush yang warnanya ireng. Kayak gitu deh. Terus kasih highlight dikit biar kelihatan real. Sip. Oke nih cuy, lanjut ke baju. Coloringnya jauh lebih mudah nih. Tinggal tap-tap gitu doang. Pilih warnanya juga, aku pilih warna ungu soalnya base colornya itu warna putih. Entah kenapa aku merasa cocok kalau shadingnya itu warna ungu. Oke deh, lalu kita blend biar warnanya nggak pekat-pekat banget. Abis itu kita pilih warna base colornya, lalu kita pakai airbrush normal. Lalu kita pakai airbrush normal lagi menggunakan warna kulit. Terus di bagian sarung tangan kayak Sasuke itu, kita kasih warna yang nggak beda jauh kayak di rambut. Value-nya nggak terlalu pekat. Dan di bagian garis-garis bajunya kita ubah warna line artnya ke lebih terang, bukan warna hitam. Warna yang mendekati bajunya. Oke, habis ini kita sedikit nyisa. Untuk finishingnya aku tambahkan layer, lalu multiply, lalu turunkan opacity sekitar 16%. Lalu tambahkan layer baru lagi, kita ubah jadi add glow, lalu kita tap-tap di bagian kulitnya. Kita buat folder baru, kita gabung-gabungkan, lalu kita duplikat. Lalu kita filter, sebelumnya kita duplikat dulu layernya, kita ubah menjadi color merge sekitar 4%. Setelah itu kita detail sedikit aja. Hey kacu, thanks for watching. Maaf ya kalau videonya kecepatan. Kalau misalnya kecepatan aku kasih kesimpulannya nih biar kalian bisa baca, biar kalian tahu jelly art style tuh kayak gimana. Kalau misalnya kalian ada ide menarik lainnya atau nyuruh aku bikin art style apa lagi, kalian tulis aja di kolom komentar. Jadi aku harus nyelam dulu nih ke Palu Mariana. Udah lah ya guys. Ya, gitu aja. Bye bye. Ih, kagak ya.